Yo, what's up? Saya lihat ya buat kalian semua ya. Maaf ya beberapa hari gue gak bikin konten. Baru bisa. Beberapa kendala sih kemarin. Dan mudah-mudahan gak ada lagi kendala ke depannya. So, ini adalah video yang sebenarnya seharusnya mungkin juga gitu kan, karena gue juga kurang paham ya. Jadi udah siapin sama teman gue, dan kalau gue lihat sih memang harusnya ini adalah lanjutan dari yang dulu pernah gue tuh mereaksi si Lesti Bilar tuh yang jadi Mangkobayang gitu-gitu deh kalau nggak salah ya. Karena ini kondisinya masih di sawah ini. So kita lihat ya, with no further ado, let's check it out. Mana nih videonya? Kita seru-seruan nih. Nobar Kui. Seru ya di Luwung. Seru banget kalau di sawah itu. Aduh, gue masih bisa membayangkan bau-bau tanah gitu kan, bau udaranya, segarnya, freshnya gitu kan, di tengah sawah gitu kan. Udaranya fresh ya, fresh. Kalau walaupun siang panas juga, gue masih bisa membayangkan tuh bau tanah, air yang terangkat gitu kan, aromanya kayak apa gitu kan. Belum lagi nanti makan di tengah sawah gitu kan. Oh man, this is good. Sekarang kamu pengen bersama pasti emang gitu ya, Arit. kalau mau kontrakan sawah gitu. Jadi kan punya kampung gitu, kayak aja kalau misalkan dia punya seperti kampung. Terus apa lagi yang pengen kamu bahas? Sebentar. Kayaknya malah yang udah nyebur duluan di sawah itu malah kameramennya nih. Pasti udah belepotan nih kakinya nih. Yang pengen kamu lakukan sesuatu Pengen nyoba masjid. Gue jadi sampai gagal fokus sama si kameramennya. Tadi ada ungkapan dia ingin bangun masjid, tapi satu sisi gue nggak bisa gagal fokus sama usaha kameramennya untuk memvideokan kedengaran langkah kakinya. Karena kan mungkin dia mikrofonnya juga aktif ya. Bagaimana dia nginjek tadi padi tadi yang sudah dipanen ini kan kresek. Semangat ya buat kameramen, luar biasa udah bisa videokan ini. Kita kembali lagi fokus ke Lesti deh sekarang. Dia pengen ini bangun masjid. Oh, masya Allah. ya. Semoga dia kamu semoga ya. Kalau dia memang hidup. Ini gue masih keganggu sama kameramen. Tadi ada bisik-bisik. Salah. Kalau kalian pakai headphone kedengeran si kameramen yang ngomong. Kayaknya ada berapa orang mungkin di belakang berdua. Oke. Fokus Lesti. Di sawah, domba. Bisa. Kamu kira yang ngubur di JW siapa? Di rumah si papa. Ya ekstras. Coba kalau bisa. Mana yang boleh pacul? Sekarang. Gundul pacul cuy. You. I don't like. I don't like. Brengsek, Bilar. Nyebur sih ya. Gundul pacul cuy. Jelek. Terus gimana caranya? Dan juga bisaan. Kulimpang sekunida bisa kereta. Sendaka nyangkutin. Ya, woi, mas. Itu kan lumpur ya, ketanam di bawah, tarik, copot atau sendal. Aduh, bisa bilang pakai peniti bawahnya. Gak apa. Udah terkenal juga kok dia. Woi. Ntar dulu ada orang di depan ini masa macam
Nyiprat atuh neng, kumaha tuh si neng tuh. Ih, Tenaga cowok sama cewek beda. Terus setelah kamu jadi artis, bisnis pertama kamu itu sawah atau apa? Bisnis pertama kamu, usaha pertama kamu. Kamu terakhir main di sawah kapan? SMP kelas oke. Gue tadi agak sedikit apa ya, fokus kepada pernyataan yang bilang bisnis kamu pertama berarti sawah ya. Jadi banyak orang menganggap bahwa apa ya, kayak orang yang model Lesti ini ketika dia berhasil terus dia beli sawah itu dianggap sebuah bisnis. Padahal kalau kita berbicara orang-orang daerah gitu kan, sawah itu menjadi apa ya, kalau orang-orang desa itu kan nggak apa ya, istilahnya kita di desa tuh tidak terlalu muluk-muluk ya, punya sawah bisa hidup gitu kan. Jadi kayak buat ya investasi aja, maksudnya untuk menyambung hidup biasanya kalau punya sawah itu kan, bukan bisnis gitu loh. Tapi mungkin maksudnya ke sana bilang penempatan kata yang tidak kurang pas gitu kan, jadi dianggapnya bisnis. Sebenarnya kalau gue lihat Lesti memang ya udah punya duit langsung beli sawah gitu kan, karena memang bukannya kembali lagi ini bukan merendahkan pola pikir ya, tapi inilah bentuk kesederhanaan seorang Lesti yang menganggap bahwa apa ya, kita ini nanti akan kembali lagi ke desa. Gue aja istilahnya yang seperti ini kadang juga inginnya nanti kalau sudah tua ya pengen kembali ke desa di mana ada ketenangan dan lain sebagainya. Gitu kan. Seru. Tapi kalau apa ya ini jadi kita bisa melihat bahwa pola pikirnya Lesti itu sederhana dalam menjalani hidupnya ya. Dia kembali lagi membangun apa ya rumah orang tuanya, sawah yang menjadi kebutuhan orang tuanya mungkin untuk memperbaiki ekonomi. Jadi tidak muluk-muluk yang buat sebagian orang kan mungkin langsung bisnis ya, wah punya duit langsung bikin showroom mobil misalnya langsung larinya ke bisnis. Tapi dia lebih ke kayak gini Lesti, karena ini salah satu bentuk investasi yang aman ya. Pertama sudah jelas punya tanah gitu kan, tanahnya jelas, tambah lagi tanahnya ini berupa sawah yang sawahnya itu bisa menghasilkan. Jadi simple. Gue melihatnya cara berpikirnya Lesti itu sangat simple sih sebenarnya. nggak ada bukan di sini kan pada suka Pada suka, belum tentu lah semua orang suka. pada suka di kampung kakak ada tutut nggak? Tutut tadi ketawa apa ya, dia kalau panggil si Rizky itu kasih bodat bodat. Oke, ini apa tutut, ini gue suka tutut di Bogor banyak tutut. Dedek Itu apa saya? Ini tutut Naik kereta api. tutut nih, ini tutut nih gede-gede. Nah di sini Nah ini kan sempat bisa dimasak kan? iya bisa dimakan. Suka kamu doyan kamu? Oh iya Coba makan lah. iya tuh harus dipasak dulu. Jadi gimana sayang? Ayo kita samperin itu, apa? samperin Samperin itu. apa? Meri entog. Meri. Entog mah gede-gede ya, mana Diserang entog. kita. Diserang gitu. Aduh, gue udah lama ya nggak dengar ada orang ya, karena nggak pernah lihat entok juga ya. Meri. Baru dengar lagi kata meri. Aduh, oke. Aduh, jadi kangen gitu. Enggak. Jangan ntar diserang. Enggak. Motor. Ih, Iya. ini peribuminya. Kakak pernah soalnya ada kakak. Pas grup kecil. Di dekat pengen. Yuk, sini yuk. Ntar kalau ada apa-apa pegang tangan dede aja. Masa dilindungin kamu. Oh itu keong, beda. Nanti keinjek sayang. Enggak Masih apa-apa. mau keinjek gimana tututnya? Enggak apa-apa. Bodat malah dipanggil si Dede. Ini kayak bilang takut beneran ya mukanya, nggak bisa bohong ya. Ini gestur dia di mana
apa ya, beneran takut ini kayaknya dia. Bukan gimmick maksudnya. Tuh, sini aja. Dia tuh pelan soalnya. Ini udah Bilar asli nih. Karena kan kalau di vlognya gue juga merhatiin juga bagaimana Bilar kadang berusaha untuk membuat apa ya, komunikasi, obrolan gitu yang kadang memang dibuat karena kebutuhan dari si vlognya biar lebih seru gitu kan. Tapi ada di mana poin-poin di mana secara gestur tuh nggak bisa bohong, nggak bisa bohong. Di sini gesturnya, terus juga intonasi suaranya itu terlihat banget bahwa dia memang takut terhadap si Meri ini. Sayang, enggak apa-apa, beneran. Nah, di sini aja, ntar orang lagi nongkrong kok diganggu. Sini. Wah, enggak, kata dia enggak. Kata dia enggak ganggu ya. Sini cepat. Ini ada nama Nah, udah males dia. namanya. Siapa aja? Sini. Krisna. Gongli. Nggak maju dia, si Bilar nggak maju. Ini beneran dia takut ini. Ayo sini, cepet. Udah sayang, di sini aja. Bahaya. Bahaya loh. Ya pasti apa ya, selalu ada ya ketakutan seseorang itu terhadap apa ya, yang apa ya, istilahnya setiap orang pasti takut sesuatu gitu kan, atau punya pengalaman sebelumnya. Walaupun si Meri ini nggak mungkin membunuh orang gitu, tapi kan ngeselin kalau dia udah nyosor gitu kan, ngikutin kemana kita jalan gitu kan. Enggak. Kabur dia. Kabur langsung. Wah, gua ajar juga lu. Gua takut dia udah. Dia takut sama gua. Udah, dia takut sama kita tuh. Soang dong, Bang. Soang nih. Soang. Tadi aja kakak pernah diseruduk. Ya kayak dibukti dia takut sama kakak. Itu dong mah. Soang dong mah, lah. Baru mau disamperin dia takut. Nah ini kembali, ini apa ya, gimmicknya dia gitu kan, si Bilar. Kalau tadi itu asli, dia nggak bisa bohong karena spontan dia. Kalau kayak gitu spontan, spontan. Jadi spontan dia tuh melihat itu dan dia takut gitu. Dia punya pengalaman biasanya. Tapi coba aja tadi ngomong. Kamu nih nggak ngerti, itu namanya taktik. Kayak mencatur. Saya kelihatan kan. Dua langkah. Itu sekolah SD Dede. Kelihatan. Warnanya putih dong kan itu kan? Iya, putih merah. Kamu nggak pengen renovasi sekolah kamu? Emang bisa ya, bukannya harus pemerintah? Oh bisa. Bisa bantu. Donatur. Kakak sekolah kakak di sekolah kakak bantu. Ya kamu bisa buat ini ya, pembangunan sih, nggak mesti bangun. Kamu bisa mungkin buat kursinya, buat beli komputer. Apalagi bagaimana calon bupati Cianjur? Jadi begini Pak, berhubung. Aduh Bu, Calon bupati Cianjur, hati-hati loh. Kalian ini berdua ini si pahit lidah nih, yang kalau ngomong apapun ini bisa terjadi. Jadi bupati Cianjur, oh ini hati-hati loh men, bisa banget terjadi. Tapi ya ini kembali lagi ke Lesti ya, apakah akan mengarah ke sana nanti ke depannya atau tidak. Kalau gue ngeliat karakternya dia tuh orangnya yang let it flow aja, mengalir saja ya, mengalir saja. Kedua-duanya bagus ya, di pemerintahan bagus, di nyanyi juga bagus, karena dua-duanya tentunya istilahnya dalam rangka membantu orang lain. Di lagu menghibur, terus juga industri musik juga berjalan gitu kan, ekonomi kan. Jadi sama-sama bagusnya ya, sama-sama bagusnya. Tapi gue menyikapi terkait dengan pernyataan Bilar ini jadi bupati Cianjur, gak nutup kemungkinan dia kalau udah ngomongin kadang suka bisa jadi kenyataan. Tapi gue sih nggak akan khawatir kalaupun misalkan dia jadi kepala pemerintahan daerah juga.
attitude-nya, mentalnya dia, so far selama ini gue perhatikan tidak ada yang mengkhawatirkan dia menjadi seorang pemimpin ya. Bahkan dari cara pandangnya yang apa ya, dia tuh bisa melihat jauh ke depan gitu kan, visioner gitu kan. Si Les ini visioner, dia bisa melihat ke depan mana yang bagus, mana yang tidak. Walaupun namanya manusia itu gak ada salahnya ya, pasti melakukan kesalahan, tapi dari bagaimana dia ngebentuk kedewasaannya itu dalam bertindak, dalam melakukan, dalam berucap, itu semuanya menurut gue apa ya, sangat dewasa gitu. Oke, let's go, kita lihat lagi nonton. Bagaimana visi misi Ibu calon bupati untuk menangani segala permasalahan yang ada di Cianjur saat ini? Silakan, waktunya 1 menit. Saat ini yang lebih terlihat adalah proses perjalanan ke sini aja, ke Cianjur Kota jauh banget ya. Nah palingan pertama sih yang sudah saya lihat sih itu dulu paling. Oh berarti mungkin nanti lancar ya, lancar ya. Dia public speakingnya bagus. Ya walaupun dia ikut di ilmu komunikasi ya, dia apa ya, public relation atau apa dia ikut. Pokoknya ada terkait dengan komunikasi kan, kalau salah dia itu ikut Mercubuana ya. Itu banyak juga dosen-dosen, salah satu dosen yang gue kenal ya, yang dia di ilmu komunikasi. Ada Bang Ramses di sana. Oke, this is good. Spontan tapi kita lihat kedewasaan dia dalam menjawab, dalam berpikir tuh cepat. Ya, Les itu pikiran sama mulut itu cepat gitu kan, bagus gitu. Karena ada orang yang berpikirnya lama tapi ngomongnya cepat gitu, akhirnya ngelantur gitu. Ada orang yang apa ya kayak gitu dah gitu kan. Ada yang sama antara berpikir sama mulut sama gitu. Ada yang ngomongnya pelan, ini cepat gitu. Saya pengen banget memperbaiki jalan. Bupati, Ibu akan membenahi segala infrastruktur yang ada di sini. Betul. Salah satunya adalah jalanan. Iya. Ya, saya belum merdeka juga jalanan, Bu. Mungkin setelah Ibu jadi bupati nanti, Ibu Lesti ini akan bisa membangun jalanan. Mungkin aja ini nanti sawah ini gawat nih. Gue udah gawat nih. Gue karena karena mengikuti ya, buat teman-teman yang mungkin ini baru masuk ke channel gue tuh mencoba mengikuti walaupun agak sedikit random ya, lari sana loncat sini vlognya, karena memang tidak tahu mana yang bagus. Kadang gue tadinya mau alurnya seperti ini, tapi kadang gue melihat ada komentar pengen minta yang ini bang, ya udah random lah. Jadi intinya semuanya toh gue bisa mendapatkan informasi di situ, pelajaran, karena vlog-vlog mereka tuh kadang juga menginspiratif. Dan yang kekhawatiran gue adalah ini menjadi bupati sudah diaminkan sama Lesti, nggak nutup kemungkinan nih Bro Enzis jadi bupati, dan kayaknya suara pun akan bulat, dia menang. Dia mendaftarkan jadi perairan. Enggak, kalau saya tetap kalau di daerah, kalau di Cianjur Selatan saya tidak akan membangun apa-apa. Kalau sawah tetap saya jadikan sawah, terus pohonan dan lain-lain tetap saya akan membuat suasananya tetap asri seperti ini, karena saya tidak mau merusak alam. Yang satu akses Ibu benahi, yang satu keren ya, keren nih. Ini boleh dibilang apa ya? Maksudnya tidak dalam situasi yang serius, yang formal ya. Ini kan konten kan. Tapi apa yang disampaikan itu adalah hal-hal formal gitu kan, yang akan sangat dicintai oleh para pendukungnya kalau memang dia mencalonkan. Karena ya kita kadang sedih ya, gue kadang juga gue pernah cerita mungkin teman-teman, kalau ada yang pulang kampung, gue tanya kampungnya di pulang kampung ke daerah misalnya, itu posisi rumahmu di kota apa di desa apa, tapi udah rame, udah begini gitu. Jadi kadang kangen sama bentuk keasrian sebuah desa yang sawahnya banyak, rumahnya biasa, terus apa ya, manusia tuh masih istilahnya
banyak jalan kaki, ketemu di jalan, saling menyapa gitu kan. Kalau sekarang kan orang udah banyak desa-desa yang sudah memang modern juga ya, nggak bisa disalahkan juga dunia modernnya. Udah pakainya mobil, udah hilang mulai sedikit-sedikit tuh saling menyapa tuh sudah mulai hilang gitu kan. Mobil kan tutup kaca sudah. Kalau dulu kan memang jalan kaki maksimal ya sepeda atau yang banyak beruang ya motor gitu kan. Tapi masih bisa saling memberikan senyum, bisa saling menyapa gitu kan. Ini keren sih. Ini spontan tapi uhui. Spontan tapi uhui. Keren gitu loh. Kalau ngomong kata itu harus diikuti dengan uhui. Itu Curug itu bisa Ibu jadiin sebagai destinasi wisata. Sudah sempat. Gila men. Di desanya bisa kelihatan langsung Curug tuh. Aduh, mahal banget. Itu mahal banget. Ini kalau kedengaran sama developer udah berdiri apartemen. Apartemen pemandangannya itu. Dijadikan destinasi wisata. Cuman karena ada beberapa hal, di sini kan banyak anak-anak muda gitu ya, maksudnya kadang nggak semua gitu, ada oknum yang memakai tempat itu dijadikan tempat nggak benar lah gitu. Jadi lebih baik ya sudah menjaga aja daripada terjadi yang tidak. Betul. Tapi Seperti ya satu itu. persatu lah. Sayang, jadi kamu tadi sempat bahas sawah ini sebenarnya yang kamu lanjutin bukan memang dari awal kamu beli sawah ini. Sebenarnya turun menurun gitu Kak, karena ini punya keluarga kan. Karena gitu lebaran. Nah, sekarang sawah kamu yang saat ini kamu punya keluarga kamu lah gitu ya. Atau punya Lestiani. Alhamdulillah. Harus dari Lestiani tapi untuk keluarga gitu ya. Nah, ini yang gue suka juga. Lesti tidak pernah mau mengakui hartanya. Karena hartanya dia bilang untuk keluarga. Lagi dia mungkin merasa dia masih di bawah di bawah lindungan, naungan ayah dan ibunya gitu kan istilahnya. Belum menikah gitu. Kalau udah menikah mungkin hartanya Lesti dan suami gitu. Tapi selama dia masih istilahnya single gitu kan, masih sendiri, belum terikat pernikahan dengan orang, makanya hartanya adalah harta orang tuanya. Dia tidak pernah mengakui itu hartanya dia. Dia cuma alhamdulillah, amin, alhamdulillah, amin. Iya ini punya Lesti ini, nggak gitu. Itu yang menurut gue juga mahal ya, di antara kehidupan hedon yang di luar sana yang kadang postingannya tas Hermes, Gucci, apapun itu kan muncul kan, kendaraan ini segala macam. Dia malah menginvestkan untuk keluarganya, harta untuk keluarga. Dan satu sisi juga kayak gini kan pengelolaannya dengan sawah yang sebanyak itu kan juga istilahnya memberikan lapangan ya pekerjaan juga paling tidak untuk orang-orang di sekitar yang membantu untuk mengolah sawah gitu kan, karena nggak mungkin dilakukan sendiri tuh bapaknya tuh capek atau seluas ini dikerjain sendiri. Itu gimana aja? Dari mana sampai mana kalau boleh tahu? Ya, yang alhamdulillah, yang insya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Yang kelihatan aja tuh, alhamdulillah lah. Yang kelihatan, oh my god, gede banget. Tapi kembali lagi gue menyoroti tadi, begitu ditanya sama yang mana saja, dia risih gitu kan. Gesturnya bagaimana dia mengelus-ngelus tangannya tadi kan, sebelum menjawab dia ngelus-ngelus tangannya gimana ya gitu kan, dia sambil mengelus tangannya. Itu adalah gestur dimana sebenarnya dia agak sedikit tidak nyaman gitu. Dia melakukan sesuatu yang tidak perlu gitu. Sama kayak orang suka garuk-garuk kepala gitu, kepalanya nggak gatal padahal. Itu adalah bentuk dimana sebenarnya dia tidak nyaman untuk menyampaikan itu gitu kan. Mungkin merasa dia takut jadi sombong kayak gitu-gitu. Ini yang gue respect ya. Gue tuh selalu pengen memperhatikan setiap dia ngomong tuh,
gue coba padukan bagaimana gesturnya. Dari situ sebenarnya bisa kelihatan apa ya, lebih kelihatan ke indikator ya, bukan berarti benar kayak tadi gue tuh, bukan berarti 100% itu benar, tapi indikatornya itu mengarah kepada ketidaknyamanan ketika dia melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak perlu. Dia tengok kanan kiri untuk memastikan gitu kan, mencari apa ya, kayak pembenaran, perlu nggak ya gue ngomong gitu kan, bagaimana ya gitu. Dia otaknya itu dia langsung berputar cepat. Oh tapi kan ini konten gitu kan, tapi ini juga kan nanti ditonton orang banyak gitu kan, gue nanti salah sebut, nanti orang persepsinya, nah itu yang berkecamuk di kepalanya dia pada saat dia menjawab ini. Yakin gue, tapi ini kembali lagi perspektif gue ya. Bisa salah bisa benar. Yang kelihatan semua ini berarti Yang tadinya cuma satu saya cuma petak, satu gitu, satu petak tadinya. nyicil Jadi semuanya dapat, alhamdulillah. Nah itu Dia tidak menjawab, dapat alhamdulillah, itu aja udah. Oke. itu produksinya dari Negaba ya. Ini memproduksi gabal. Selain produksinya untuk keluarga sendiri, kayak misalkan beras, nasi yang akhirnya nggak perlu beli beras lagi kan, itu juga jadi bisnis kan dong jatuhnya kan. Tapi lebih memproduksi gabah dong namanya. tapi lebih fokusnya sih ke ya yang penting keluarga kita punya masak nasi, nggak beli beras gitu. Tuh, jadi bukan bisnis. Kalau di kampung tuh sawah tuh bukan ke bisnis ya, lebih ke perputaran ekonomi gitu kan. Dan sekaya-kayanya petani kayaknya nggak ini banget, kecuali emang sawahnya banyak banget gitu kan, kita nggak tahu juga ya. Kehidupannya mungkin lebih oke lah, tapi kalau cuma sepetak dua petak itu kan ya mereka panen untuk hidup setahun. Ya sekarang panennya bisa 2 kali ya atau 3 kali ya. Tapi ya kembali lagi bukan bisnis yang dalam mindset orang. Kalau udah bicara bisnis kan uangnya berlimpah ya. Kalau ini ya satu sisi mungkin sudah tradisi ya, orang taunya memang bertani. Jadi kalau nggak punya sawah tuh kayaknya gimana kalau di kampung gitu kan. Terus kerja namanya di daerah tuh kerja apa gitu kan. Ya berbeda kalau di kota besar, pasti banyak lah istilahnya kerjaan apa saja bisa milih, tergantung kita mampu atau memiliki requirement atau sesuai nggak requirementnya gitu kan yang dibutuhkan. Tapi kalau di desa kan atau kerja apa tuh ngarit, paling nyari pakan gitu kan. Selingkungan kehidupan di desa paling pekerjaannya juga gitu kan. Yang kelola siapa? Kan dia di sana. Nah, yang kelola. Aki. Kelola Aki. Sendiri. Ada orangnya, maksudnya ada yang bantuinnya gitu. Ya, kembali lagi ini adalah pernyataan Lesti yang gue suka. Banyak banget deh pernyataan dia, bagaimana suka dia tuh tetap merendah. Ada yang bantuin gitu kan, membantu. Dia tidak merendahkan orang yang membantu sebagai kita punya pekerjanya apa segala macam gitu kan, kita bayar orang gitu. Dia tidak merendahkan orang gitu. Jadi orang-orang yang telah membantunya, yang mengerjakan itu dianggap sebagai membantu, menolong gitu. Jadi lebih sopan. Dia tuh pemilihan kata-katanya ini yang gue suka. Dalam waktu cepat dia bisa memilih kata-kata yang sejuk gitu kan. Tidak, ya dia bisa aja bilang ya kita ada pekerja yang bantu si Aki, ada sekian orang gitu kan. Karena mengolah sawah sedemikian banyak ini pasti membutuhkan orang banyak masalahnya. Ya sebenarnya sawah ini kan bukan hanya buat keluarga kami, tapi bermanfaat buat warga sini juga pastinya ya. Karena kan di sini jauh kemana-mana gitu. Betul. Masa iya beras juga harus beli keluar gitu. Pokoknya kakak nggak mau makan beras selain beras dari sawah ini. Di Jakarta kamu harus antar. Kan kalau makan di rumah berasnya berat. Bagong Ruas, kenapa gue jadi latah nih, kaget. Bentar gini, ayam. Dari sini, Mas dari sini makan di rumah mana? di rumah Tangerang. Iya, ntar Bintaro pakai beras ini juga ya. Antar. Ntar Mau berapa? Kakak kita tukar tambah aja sama susu Jimal. Kakak punya banyak susu Jimal itu yang kayak ada beruangnya, ada naganya. Yaudah ya, kita balik dulu ya. Ini udah mau gelap. Ya baik lama-lama di sawah kan. Apalagi maghrib.
Oh, Apalagi anak gadis nanti ada sanekala. Sanekala tuh artinya apa? Nggak tahu itu istilahnya orang tua di sini. Udah kita oh, Sanekala. Iya, iya. Ada yang nyebutnya Sandekala, ada yang Sanekala. Oh, ini udah lama banget ya dulu ya. Ada yang bilang Sande ya, Sande atau Sane, Sanes mungkin ya. Bukan, artinya kalau Sande itu biasanya bukan, kala itu waktu. Jadi bukan waktunya. Jadi memang ini yang suka digunakan oleh para orang-orang tua zaman dulu ya. Jadi kalau udah maghrib itu harus pulang gitu kan. Atau sebenarnya memang kita tuh kalau maghrib ya ke surau gitu kan, ke musola gitu kan. Kalau di kampung kan musola kecil-kecil gitu kan, atau surau, supaya kita ngaji, sholat maghrib di situ. Ntar habis maghrib itu biasanya kita stay dulu tuh sambil nunggu isya, bermain di lingkungan surau gitu kan. Nanti isya baru selesai itu baru kembali pulang. Jadi memang itu untuk menakuti anak-anak dulu sering digunakan Sanekala atau Sandekala. Jadi mitos di Jawa Barat tuh dulu terkenal banget ya. Gue baru denger lagi nih, udah lama banget tuh. Jadi itu semacam apa ya istilahnya kalau dulu tuh sebangsa jin lah gitu kan, yang suka mengganggu katanya kalau maghrib kita masih di luar bermain gitu kan. Itu nanti akan diculik oleh Sandekala atau Sanekala. Oke. Jadi otakku lagi langsung jadi inget lagi gitu. Oke. Yuk, let's go. Amin ya Allah. Semua mimpi-mimpi sudah terwujud. Amin. Mana tahu satu sekolah ini, satu lahan ini bisa kamu jadiin sekolah ntar. Amin, bener ya. SMA ya? Dede pengen punya yayasan. Ada punya yayasan? Di sini SMA baru di situ di Cibinong. Pengen kan Dede waktu itu bilangnya pengen punya yayasan. Titanic Cina. Tuh kan. Kebalik, harusnya Dede yang di depan. Bener, harusnya Dede yang di depan. Kenapa si bodat ini yang di depan? Sorry Bilal, gue ngikutin Lesti. Lu kan suka dipanggilnya bodat. Yang suka ngeselin memang. Aduh. Celine Dion itu salah satu penyanyi favorit Dede. Dadah. Kamu punya cerita ingin bangun yayasan ya? Ya semoga kita berdua bisa mewujudkan ini. Amin. Karena kamu ingat nggak? Kita pernah di OMS bilang impian kita apa? Salah satu bikin Yayasan kan? sama masjid. Untuk buat orang yang nggak mampu kan? Nampung orang yang nggak mampu. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ada jalannya, kita masing-masing bisa mewujudkan impian kita masing-masing. Amin ya Allah ya Kita Allah. berdua bisa mewujudkan impian kita masing-masing. Amin. Amin. Kita pulang ya. Sama kita punya in-house production. Apapun itu yang bisa dibuat, yang bisa bermanfaat untuk talentnya. Bermanfaat talentnya. Iyalah, kan mengembangkan talentnya, Iya, betul. mengembangkan bakatnya. Mengembangkan talentnya dan mengembangkan bakat ownernya juga. Iya. Iya. Dan bisa menjadi wadah bagi para insan-insan dan para kreator, konten kreator Dede pengen banget tuh punya. yang bisa bekerja bareng sama kita nanti suatu saat ya. Amin. Amin. Dede pengen banget. Mudah-mudahan ya Kak. Satu-satu. Mudah-mudahan satu-satu kita bisa mewujudkan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Apapun yang kamu impikan, insya Allah kakak bisa bantu mewujudkan. Tuh jadi sedih ya. Soalnya apa ya, cara mereka menyampaikan ini, gue tuh entah kenapa menangkap dari intonasi suara itu mereka berhenti bergimik gitu kan. Karena ini kan konten untuk menghibur ya, tapi di sini gue menangkap mereka berhenti bergimik, dan apa yang disampaikan kalau dari intonasi suaranya tuh benar-benar tulus gitu kan, benar-benar kelihatan kok ada orang yang ngomongnya
tulus sama enggak gitu kan. Reaksinya juga kelihatan, mana sih yang reaksi yang apa ya, dibangun, dibuat gitu kan, dengan apa ya, dengan apa adanya, sama yang kayak dibuat-buat itu kelihatan, nggak bisa bohong. Seperti juga sebenarnya suara, intonasi itu kalau kita perhatikan betul-betul mau mendengarkan itu kelihatan banget, apa ya istilahnya, ini tulus gitu loh, ini tulus banget, kelihatan banget. Amin. Sekarang kamu pengen apa? Kamu pengen pulang ke rumah? Iya. Kata Udi kan. Okay, that is sweet. Well, that's it guys. Thank you ever so much. Udah lama banget nih buat nobar nih, nonton jam 4 sore ini biasa seru. Karena setengah jam nih. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton. Sehat-sehat buat kalian semua. Tetap support Alsimo ya. Dan ada fitur gabung. Kalian bisa gabung dengan channel Alsimo. Kalian bisa mendapatkan nanti ada requestan video yang eksklusif yang bisa gue berikan kepada orang-orang yang tergabung. Atau kalau kalian mungkin punya produksi apa yang bisa dibantu dipromosikan di channel Alsimo, di situ juga ada juga. Jadi salah satu bentuk support juga kepada Alsimo, karena pengen bisa berkembang aja. Well, that's it guys. Thank you ever so much for watching me. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Bye-bye.